Oke, selamat pagi, selamat datang di Root Reaching Out Others Together. Nah, puji Tuhan, pagi hari yang cerah ini kita sudah kumpul bersama ya di podcast yang saya yakin teman-teman sudah tunggu-tunggu ya. Dengan topik-topik yang baru, yang menarik dan saya yakin akan memberkati teman-teman semua ya. Di sini saya Raja Alasan Pasaribu akan menemani teman-teman podcast pagi hari ini dan saya tidak sendirian, saya bersama dengan teman-teman rekan-rekan saya. Ada Bang Roy, shalom Bang. Halo semua. Yes, antusias pagi hari ini Bang. Siap, kita bicarakan yang penting-penting nih. Amin, siap. Dan ada Kak Estu, halo Kak. Halo Bang. Antusias ya. Dulu ya. Antusias. Dan yang ganteng lagi satu lagi ada Bang Dedi yang pakai kemeja. Wow, rapi sekali abang kita satu ini. Halo. Halo Bang. Shalom. Yes. Antusias ya Bang ya? Selalu antusias. Oke, puji Tuhan. Nah teman-teman pasti penasaran ya apa yang akan kita bahas pagi hari ini. Kita akan sama-sama membahas satu topik yang menarik yaitu tentang pride, yaitu kesombongan ya. Saya yakin teman-teman juga cukup relevan ya topik atau tema ini pagi hari ini untuk teman-teman semua. Jadi pantengin terus ya, dengerin dari awal sampai akhir. Yang nonton di YouTube bisa di-subscribe, yang mendengarkan di Spotify bisa di-follow ya. Yang paling penting itu didengerin dari awal sampai akhir. Amin. Oke, kita langsung saja. Saya yakin teman-teman udah nggak sabar. Nah, kita mau mulai dengan satu pertanyaan yang cukup sederhana ya. Mungkin nanti abang-abang, Bang Dedi atau Bang Roy bisa mulai dengan satu pertanyaan ini, yaitu menurut KBBI Bang, ya sombong atau kesombongan itu punya arti congkak atau menghargai diri secara berlebihan, ya kan ya. Nah kalau menurut Alkitab seperti apa ya Bang ya? Mungkin abang bisa kasih penjelasan lebih lagi. Dari Bang Roy dulu deh mungkin ya. Mungkin Bang Dedi mau yang pertama. Oh, mau Bang Dedi boleh? Silakan Bang. Boleh. Siap. Sombong sama tinggi hati beda nggak sih? Sama ya? 12-13 lah. Betty. Oh iya. Kalau misalnya lihat dari sejarahnya, yang pertama kali sombong itu ketika yang kalau kita lihat dari firman Tuhan, ketika iblis ingin menempatkan dirinya sejajar dengan Allah, gitu. Dia ingin menempatkan dirinya, dia punya keinginan hati, ingin dimuliakan, ingin ditinggikan sama seperti Allah. Awal mulanya dari sana, dan itu juga yang ditanamkan kepada Hawa, gitu. Kepada manusia pertama, gitu. Jadi dari firman Tuhan kita belajar itu, ketika kita memposisikan diri kita sebagai Allah, sebagai Tuhan, di situ ya mula dari ketinggian hati ya. Dalam keseharian, misalnya kayak sederhana aja ketika kita menentukan keputusan hidup berdasarkan keinginan kita sendiri dan tanpa menyertakan Tuhan, itu sudah sombong, itu sudah tinggi hati. Kalau berdasarkan firman Tuhan tuh begitu. Dan ada banyak kan sebenarnya kisah di Alkitab yang demikian. Ketika Tuhan bilang A, umat Israel lakukan yang lain. Abraham juga lakukan yang lain. Nah, itu sudah bisa dibilang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Gitu. Ketika ketika manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, atau menjadi Tuhan atas orang lain, itu juga sudah sombong, itu juga sudah tinggi hati. Itu mungkin singkat dari saya. Bang Roy tambah, boleh? Boleh. Silakan Bang Roy. Ya, pride ini memang bisa diterjemahkan sebagai satu kesombongan, terus tinggi hati, tapi juga yang sering juga tanpa disadari merusak kita anak-anak muda itu juga adalah bentuk kebanggaan yang semu,
Itu juga pride ya. Jadi kayak suatu kebanggaan yang dikejar, tapi itu semuanya bernilai duniawi. Kebanggaan apa? Akan prestasi. Kebanggaan akan pengakuan. Ya, dia bangga kalau diakui sebagai orang yang mungkin ahli, pintar, ganteng. Ya. Narsisme ini bentuk pride nggak? Bisa jadi. Ya. Kebanggaan akan popularitas. Padahal mungkin dia bukan orang yang baik-baik saja hidupnya dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan kehidupan yang fake, sosial medianya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Jadi itu bisa jadi bentuk-bentuk pride yang tidak disadari juga oleh banyak anak muda. Biasanya itu juga berakar dari kerusakan gambar diri yang masih belum disadari ada pada dirinya, sehingga gambar diri yang rusak ini oleh karena pandangan-pandangan dunia yang salah, nilai-nilai dunia yang justru salah, itu yang dikejar. Nah, sehingga juga orang-orang ini kita ini punya satu kebanggaan, cita-cita yang semu sebenarnya. Itu juga pride loh, teman-teman. Nah, ada ayat di Alkitab itu di Mazmur 90 ya, ayat 10. Di sana tulis begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Wah, ini luar biasa ya. Masa hidup kami itu 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Itulah manusia. Hidupnya hanya 70-80 tahun, lalu selesai semua kehidupan di bumi ini. Dan semuanya itu katanya, kebanggaannya itu sebenarnya kalau disimpulkan itu hanyalah sebuah kesukaran dan penderitaan. Jadi sebenarnya semua yang kita kejar di bumi ini, semua yang fana yang kita kejar di bumi ini, pada dasarnya loh, Alkitab menyimpulkan itu fana. Jadi kenapa ini bisa menjadi berbahaya? Kenapa ini bisa menjadi fatal juga misalnya ya? Atau mematikan? Karena yang kita kejar itu adalah sebenarnya yang merusak kerohanian kita. Ya, mengejar popularitas, mengejar ini pengakuan, mengejar segala rupa. Bahkan kalau kita menjadi sombong dan tinggi hati karena itu, kita rusak gambar diri kita. Kita tidak memiliki jati diri Kristus dalam diri kita itu. Maka itu fana sekali gitu. Jadi sepopuler-populernya kita, Alkitab paling mengatakan ya itu juga sesuatu yang kecil lah di hadapan Tuhan, kesukaran dan penderitaannya kebanggaan kita ini. Itu sih menurut saya kenapa pride ini cukup mengganggu bagi kehidupan rohani. Oke. Berarti Bang punya keyakinan atau percaya diri yang berlebihan itu sudah merupakan kesombongan ya Bang ya? Ini perlu perlu dipilah dengan baik. Percaya diri yang berlebihan ini, apa yang membuat dia percaya diri? Apa yang membuat seseorang percaya diri? Kekuatannya kah? Kemampuannya kah? Skillnya kah? Pengalamannya kah? Atau backing orang-orang di sekitar dia kah? Uang kah? Dan lain sebagainya. Kalau dia mempercaya itu semua, ya Alkitab Amsal berkata ya terkutuk orang yang mengandalkan manusia atau apapun lah semua manusia. Apapun lah semua itu bentuknya. Pada akhirnya itu rapuh. Semuanya itu bisa kolaps secara tiba-tiba begitu. Tapi kalau kita mengandalkan iman, mengandalkan Tuhan, tentu sesuatu yang berbeda dong, gitu. Oke. Berarti dasarnya bukan lagi tentang diri kita atau mengandalkan diri sendiri ya Bang ya, tapi mengandalkan Tuhan. Oke, kita lanjut. Ini lebih menarik lagi karena ada Kak Esto di sini yang cukup masih muda di antara kita semua ya. Nah, gimana Kak Esto? Kalau menurut Kak Esto tentunya pasti pernah mengalami atau pernah melihat ya situasi bagaimana ya anak-anak muda hidup dengan mungkin narsisme gitu ya, mungkin dengan kesombongan mereka, dengan prestasi mereka, atau mungkin dengan kebanggaan mereka dengan apa yang mereka miliki gitu ya. Gimana kalau menurut pengalaman Kak Istu dan bagaimana Kak Istu menghadapi
apa ya, anak-anak rohani dalam pelayanan yang memiliki case seperti itu. Gimana Kak Esti? Oke. Kalau dari pengalaman ya Bang, saya pernah melayani satu adik ya, memuridkan salah satu adik. Jadi mungkin ini real juga terjadi di pelayanan hari-hari ini gitu. Ada satu adik yang wah dia penginjilannya luar biasa, terus dia juga apa ya, memuridkannya luar biasa, punya anak-anak rohani yang begitu banyak gitu ya. Anak-anak rohaninya banyak, tapi tidak ada, dia merasa wah aku sudah hebat nih ketika aku punya anak rohani banyak gitu ya, ketika punya anak rohani banyak, punya apa namanya, dipercayakan banyak pelayanan gitu. Dan di situ saya melihat ada benih-benih kesombongan di situ. Itu saya melihat ada benih-benih kesombongan dari anak ini gitu ya. Dari mana saya tahu? Karena sesimpel ketika saya tahu bahwa dia sedang berlebihan nih ketika punya banyak anak rohani, saya tahu waktunya akan sulit untuk membagi, untuk dia bagi ya waktu itu. Akhirnya saya tegur dia, saya bilang, kalau gitu anak rohanimu yang ini dioper aja ke ini, dioper aja ke orang lain. Saya pernah bilang gitu, dan dia tidak mau dengan itu gitu ya. Dia tidak mau, dia nggak mau dengar, dan dia merasa enggak kok Kak, aku bisa memuridkan anak-anak ini, aku bisa. Tapi pada akhirnya, pada kenyataannya dia apa namanya, terbengkalai gitu. Beberapa anak sempat terbengkalai, dan di situ ya saya melihat ada ya benar-benar kesombongan, seolah-olah apa namanya, seolah-olah ketika banyak memuridkan anak, oh itu karena saya gitu, karena dia gitu ya. Seolah-olah ketika bisa memuridkan banyak anak itu karena dia, ketika dia bisa memuridkan orang-orang yang bahkan dia sempat memuridkan salah satu anak yang pernah saya PI-kan juga gitu. Dia pernah memuridkan salah satu anak yang pernah saya PI-kan, dan saya bilang, saya ingatkan dia, Dek, orang ini tuh begini-begini, makanya kakak nggak langsung muridkan dia karena ada apa ya, ada kasus khusus lah terhadap anak yang dia muridkan ini. Makanya saya bilang, kayaknya kamu harus pelan-pelan nih, nggak bisa langsung tembak gitu. Tapi anak ini nggak mau dengar, nggak mau diingatkan, dan akhirnya ya udah di situ dia babak belur sendiri. Pada akhirnya malah dia agak kesulitan dengan itu, tapi dia merasa sanggup. Nah di situ kan saya melihat ada benih kesombongan di situ ya. Nah mungkin kalau kita bicara soal kesombongan, kisah yang kisah teringat di Alkitab adalah tentang Daud dan Goliat gitu. Tentang Daud dan Goliat. Jadi gimana Daud ini datang ketika si Goliat menantang bangsa Israel, siapa yang mau berperang sama aku gitu ya. Di situ Daud datang, dan di situ dia bilang, aku datang dengan membawa nama Tuhan. Sementara Goliat dengan kesombongannya, dengan gagahnya, dengan kekuatannya yang wah, kalau kita bisa lihat ya nih, Goliat ini gagah, tinggi, dan mungkin sangat terlatih gitu ya. Sangat terlatih, dan pada akhirnya ya kita bisa sama-sama tahu cerita itu dimenangkan oleh Daud karena dia membawa nama Tuhan. Jadi kalau kita bicara soal kesombongan, mungkin sama seperti yang tadi sempat dibicarakan sama Bang Roy dan Bang Dedi ya, bahwa apa namanya, ketika kita mengerjakan sesuatu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan yang memampukan gitu ya. Kalau kita lihat Goliat ini kan dengan kesombongannya, dengan kekuatannya, dia seolah-olah merasa, oh aku bisa mengalahkan kalian semua. Kalian mau sehebat apapun, aku bisa mengalahkan kalian. Tapi pada kenyataannya, kita bisa lihat Daud, modalnya cuman dengan membawa nama Tuhan. Dan dia bisa menang hanya dengan lempar lembing doang ya, cuman lempar batu doang gitu. Dan dia bisa menang dengan membawa nama Tuhan. Dan mungkin saya bisa bilang ya, salah satu yang mengalahkan kesombongan adalah justru kerendah hatian gitu. Lawannya kesombongan adalah kerendah hatian. Itu kerendah hatian, mau untuk tunduk, mau untuk sadar bahwa kita
bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan gitu. Gitu sih Bang. Oke, menarik ya. Nanti kita akan bahas tentang kerendahan hati. Tetapi saya pengen lebih menggali lagi mungkin ya. Pengen tanya-tanya lagi tentang kesombongan. Nah, mungkin kalau kita melihat dan kita ya pasti pernah membaca ya bagaimana Allah kita cukup membenci yaitu kecongkakan, kesombongan, sangat-sangat membenci. Dan ya kita juga sama-sama tahu ya kesombongan ini termasuk sebagai dosa yang dikatakan mematikan gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya mungkin sama Bang Deddy, kenapa Allah begitu sangat-sangat membenci yang namanya dosa kesombongan gitu ya? Gimana Bang Deddy? Ada satu kisah waktu itu murid-murid pulang dari pelayanan disuruh sama Tuhan Yesus ya kan. Ya. Terus mereka cerita, mereka bersaksi sama Tuhan Yesus. Setan-setan pergi, orang-orang sakit sembuh karena namamu. Terus Yesus bilang jangan bermegah karena itu, bermegahlah karena namamu tercatat itu di kitab kehidupan. Ya, kalau tidak salah begitu kalimat Tuhan Yesus. Nah, jadi tadi sudah disebutkan sama Raja bahwa sombong itu adalah dosa. Ya, sombong itu adalah dosa. Dan Tuhan itu sebenarnya tidak bisa bersatu dengan dosa. Ya. Dan di Alkitab juga jelas ya. Sombong juga salah satu yang dibenci. Dan Tuhan Yesus pun tidak suka itu. Dia tegur murid-muridnya. Ya, jelas sekali di Amsal juga bilang, aku benci kepada kesombongan. Amsal 8 ayat 12 sampai 13 mungkin kalau teman-teman mau baca semuanya ya. Takut akan Tuhan ialah, saya baca ayat 13. Takut akan Tuhan ialah benci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Gitu. Nah, jadi Tuhan benci gitu karena kita tahu ya bahwa Yesus saja kasih teladan bahwa dia seorang Allah. Dia kasih teladan itu kepada kita dengan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dia menghamba gitu. Dan di luar daripada itu kan itu bukan kebenaran ya. Dan Tuhan tidak teladankan itu. Gitu. Makanya tadi di awal kan saya bilang bahwa awal dari tinggi hati ini mulai muncul dituliskan di firman Tuhan adalah ketika iblis ingin dimuliakan sama seperti Allah, ketika iblis ingin dipuji, ya ingin disanjung, ingin diagungkan sama seperti Allah. Nggak ada gitu, nggak ada yang bisa menyamakan dirinya dengan Tuhan, itu nggak ada. Gitu. Jadi ya mungkin itu ya bisa dibilang alasan yang ya nanti nggak tahu Bang Roy bisa tambahkan lagi. Bisa alasan kenapa dosa ini dibenci oleh Tuhan, gitu. Yeah. Bukan berarti dosa yang lain tidak dibenci ya, dibenci. Tapi memang ada tertulis jelas di Amsal tadi dibenci oleh Tuhan dosa kesombongan itu karena dia menyamakan diri dengan Allah, gitu. Dia menyamakan diri dengan Allah. Nah itu alasan kenapa dia dibenci. Itu mungkin menurut yang bisa saya sampaikan. Oke. Iya, mungkin Bang Roy mungkin bisa menambahkan mungkin kenapa Allah begitu membenci dosa kesombongan. Oke. Ya, kita kan membahasnya ini kenapa mematikan ya. Kemarin kita tentang hawa nafsu kenapa mematikan, karena itu sama dengan penyembahan berhala. Artinya itu menyandingkan Allah dengan itu. Sehingga Allah itu tidak bisa diduakan. Allah itu Allah yang cemburu ya. Jadi kelas itu memberhalakan. Ada Allah lain. Wah, ini kan perintah Tuhan, jangan ada Allah lain. Itu dari situlah awal mula dosa-dosa lain muncul. Nah, kenapa
Kenapa pride, kebanggaan, kecongkakan, kesombongan ini adalah dosa mematikan? Sama, karena dia memberhalakan dirinya, memberhalakan kemampuannya, kepintarannya, sehingga di titik itu Allah tidak berdaulat dalam kehidupannya. Artinya ada Allah lain yang dia andalkan, yang dia sembah, yang dia sanjung tinggi dibanding Tuhan itu sendiri. Itu mematikan. Maka dari kesombonganlah muncul nanti apa coba? Dia nggak bisa bergaul dengan orang, kaku. Kalau dia punya istri, ada hubungan yang retak, dosa-dosa lain masuk gitu. Maksudnya bentuk-bentuk dosa lain dia bisa lakukan karena dimulai dari akar kesombongan. Jangan lupa ya, dosa paling pertama yang ada tertulis di Alkitab itu adalah kesombongannya Lucifer gitu. Dan manusia juga di Kejadian 11 itu salah satu dosa-dosa purba ya, dia mencoba menyamai Allah dengan mendirikan menara. Gitu. Inilah dosa. Dari situlah mereka direndahkan Tuhan. Ya, kenapa direndahkan? Karena mereka mencoba menyamai Tuhan. Tadi Bang Dedi baca ayat di Amsal. Abang baca Yesaya 23 ayat 9. Tuhan semesta alam yang telah memutuskan untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi, supaya tahu bahwa Tuhan berdaulat dalam segala hal. Nah, jadi kenapa kesombongan ini parah, berbahaya terhadap rohani kita? Karena memberhalakan diri sendiri, ego itu tetap di tahtanya gitu. Ego itu muncul. Nah, kita nggak pernah mati terhadap diri sendiri, tidak pernah menyalibkan diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak pernah disalibkan, maka Kristus tidak pernah tersalib bagi kita gitu. Kita menyangkali pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita tidak cukup rendah hati untuk berkata, Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dosa, luka batin yang masih ada, tetap di situ dia, tetap merusak, tetap menghancurkan. Orang yang tetap rusak, ketika dia punya hubungan dengan orang lain, dia pasti merusak orang lain, merusak masyarakat, menjadi korup dan lain sebagainya. Dan ketika ego ada, sudah pasti kerohanian akan terhimpit, bahkan bisa mati. Itu bahayanya, teman-teman, ya, semua adik-adik yang mendengarkan. Jadi ingat ini sih, ingat doa orang Farisi yang berdoa. Kalau misalnya teman-teman ingat yang dia berdoa, aku nggak seperti orang lain, aku bukan perampok, bukan zalim, aku bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini, kan di sebelahnya ada pemungut cukai, aku berpuasa, aku berikan persepuluhan, aku bla 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 gitu. Jadi kesombongan akhirnya membuat dia merendahkan yang lain gitu, merendahkan yang lain. Nah, jadi semua yang dia perbuat itu jadi kebanggaan dia di hadapan Tuhan, dan Yesus tegur itu kan di Perjanjian Baru ya. Betul. Nih tambahin lagi nih. Masih ingat nggak kemarin Kak Sarah tentang hari ini Kak Sarah nggak bisa hadir ya karena lagi perjalanan. Benar-benar teman-teman, saya lupa nih Kak Sarah berhalangan hadir ya. Kita doakan nanti next sudah ikut lagi. Nah, bilang bahwa dosa itu tidak takut kepada status rohani. Ngeri kan ya? Makanya kenapa ada hamba Tuhan masih bisa jatuh dalam seks bebas, ke dalam perzinahan dan lain-lain. Nah, sama dengan pride. Pride itu juga bisa bercokol di hidup orang-orang rohani, orang-orang yang punya jabatan rohani, orang-orang yang punya keberhasilan, orang-orang yang menghasilkan banyak buah, orang-orang yang punya karunia, kebanggaan-kebanggaan itu. Jadi kenapa disebut mematikan? Yang kedua tadi ini Bang Dedi tadi yang mengingatkan Abang ya. Karena dia bisa, tidak ada hubungannya antara orang non-believers dengan believers. Dia bisa bercokol di mana aja, bahkan di pemimpin rohani. Bayangkan, itu dahsyat. Ngeri banget ya. Bisa masuk jadi kayak sombong rohani gitu ya Bang ya? Ya, kalau di rohani jadi sombong rohani. Kalau orang dunia sama aja bentuknya. Menarik banget teman-teman. Jadi kita semakin disadarkan ternyata ini merembet kemana-mana. Ini seperti kanker ya. Efek dominonya ini kemana-mana. Jadi
kita semakin sadar kenapa ini dikatakan dosa yang mematikan, karena ini bisa mengakar kemana-mana dan merembet kemana-mana. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kan gini ya, abang kakak, maksudnya banyak orang nggak sadar ya bahwa dirinya itu sebenarnya sombong gitu, Hmm. bahwa dirinya itu sebenarnya ya congkak, sombong, atau jenis-jenis yang lainnya gitu ya. Nah, bagaimana setiap kita bisa mungkin sadar bahwa kita ini udah muncul ya, timbul dosa kesombongan gitu ya. Mungkin KS tuh bisa bisa kasih gambaran untuk kita semua. Oke, ya mungkin saya coba jawab. Mungkin untuk abang-abang kalau ada tambahan boleh ya. Eh, ini menarik nih pertanyaannya. Gimana cara tahu kalau kita sedang sombong? Gitu ya, Bang? Iya, kan seringkali kita nggak sadar toh. Bahkan Hmm. tadi Bang Roy sudah katakan, sebagai orang yang dikatakan believers atau orang percaya pun sebenarnya seringkali jatuh kepada dosa kesombongan. Nah, tapi bedanya mungkin ya jenisnya yang berbeda gitu ya. Silakan Kak Estu. Oke. Eh, jadi kalau menurut saya ya, saya pernah ada di titik merasa bahwa diri saya begitu rendah hati. Sebenarnya ini justru ketika kita salah satunya adalah ketika kita merasa rendah hati, kita sedang sombong. Gitu. Ketika kita merasa oh, aku rendah hati nih, aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu. Sebenarnya itu bentuk bahwa kita sedang sombong gitu. Saya pernah ada di titik itu, saya pernah ada di titik di mana saya merasa bahwa diri saya begitu rendah hati karena saya mau melayani, karena saya bersedia untuk jadi pemimpin gitu. Wah, itu seolah-olah membuat saya seperti seorang yang rendah hati menurut diri saya sendiri gitu. Kita ada satu momen korps di mana korps itu ada satu core ya tentang humility and obedience gitu, dan di situ diajarkan bahwa ketika kamu merasa rendah hati justru kamu sedang sombong kayak gitu. Nah, gimana cara kita bisa tahu bahwa kita sombong? Ya ketika kita ketika kita mungkin mulai merasa bahwa kita bisa tanpa Tuhan itu. Mungkin ketika kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita dapat itu ya karena aku bisa, bukan karena Tuhan gitu. Kayak tadi dibilang sama Bang Deddy kan kalau merasa bisa gitu ya, merasa mampu dengan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Merasa bahwa apa yang kamu dapat, apa yang kita dapat itu ya karena aku bisa mendapatkan IPK yang baik, karena aku yang sudah belajar, karena aku yang sudah mengerjakan banyak hal gitu ya. Aku bisa jadi ketua di organisasi karena memang kemampuanku begini. Nah, itu kan bentuk-bentuk kesombongan ya. Mungkin di anak-anak muda khususnya juga. Nah, jadi itu sih ciri-ciri kalau misalnya kita pertama sudah merasa rendah hati, merasa bahwa dirinya sedang rendah hati, itu sebenarnya sedang sombong juga. Merasa bahwa dirinya hebat, merasa bahwa dirinya adalah Tuhan gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk kesombongan sih, Bang. Jadi kalau misalnya kita mungkin merasakan hal-hal itu, ya hati-hati, jangan kita lagi sombong. Atau misalnya ketika kita merasa punya jabatan, kita punya jabatan mungkin dalam itu tadi ya, dalam mungkin kasus yang saya sempat ceritakan tadi, kita punya anak rohani banyak dan seolah-olah udah sangat rohani hidupnya, seolah-olah udah kayaknya nggak butuh lagi kayaknya aku mulai kompromi dengan hal-hal yang harusnya memang dilakukan, mulai kompromi dengan saat teduh misalnya ketika jadi pemimpin rohani, mulai kompromi dengan hal-hal yang lain juga gitu. Itu bisa menjadi bentuk-bentuk kesombongan gitu. Sombong ketika punya banyak anak rohani, sombong ketika punya banyak pelayanan, seolah-olah ya saya bisa, saya nggak perlu lagi mendengarkan orang lain gitu. Nah, itu bisa menjadi indikator bahwa ya kita sedang sombong saat itu gitu sih, Bang. Oke. Sombong ketika pelayanan sukses gitu kan ya.
Berarti memang ciri-ciri ya yang disampaikan oleh KS itu adalah ciri-ciri orang yang sudah sombong ya, dia merasa dia rendah hati gitu ya. Jadi saya terikat juga perkataan Yesus di mana Yesus pernah berkata, siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan gitu ya. Itu sesuatu perkataan Yesus yang cukup powerful. Oke, Bang Deddy mungkin mau menambahkan kira-kira apa sih ciri-ciri atau mungkin kita sebagai anak-anak muda yang seringkali tidak sadar ya bahwa kita ini sebenarnya sudah sombong gitu, dan bagaimana supaya kita mengetahui bahwa kita ini sombong gitu ya. Perlu kepekaan ya, dan memang supaya kita tahu bahwa kita ini sedang tidak benar ya, sedang sombong lah karena topik kita sombong ya, makanya perlu inti ke Tuhan, bergaul karib dengan firman, itu akan mudah sekali kita mengenali bahwa wah ini saya sudah jatuh ke dalam kesombongan. Ketika mungkin kita sudah mulai eksklusif ya dengan kehidupan pribadi kita gitu, atau mungkin juga ketika kita punya satu komunitas yang eksklusif, memandang rendah komunitas lain, nah itu udah benar. Wow. Dan kita perlu ingat Yesus nggak punya kehidupan eksklusif ya, maksudnya dia nggak punya persekutuan yang eksklusif, maksudnya dia di surga buat persekutuan dengan malaikat-malaikat dan nggak mau bergaul dengan kita orang yang hina ini kan. Dia justru meninggalkan surga yang begitu eksklusif mungkin ya, yang dia dapat puji-pujian di sana, dapat pengagungan, penghormatan, dan ditinggalkan, dikosongkan, mengambil rupa seorang hamba, lahir di tempat yang hina, mati di tempat yang paling hina gitu. Dan dia datang pun bahkan untuk menebus orang-orang berdosa. Kalau misalnya kita lihat juga pendahulu-pendahulu kita ya, mereka orang-orang yang jauh meninggalkan kenyamanan mereka, datang ke Indonesia ini membawa Injil, datang tempat-tempat yang mereka nggak kenal gitu ya. Nah maksudnya dari hati yang kan itu dimulai dari hati ya. Nah ketika hati kita mulai eksklusif, mulai memilah-milah mungkin ya, maksudnya memilah-milah, memilih-milih lah kepada siapa saya harus mengelompokkan diri lah misalnya. Misalnya kayak Batak, oh saya harus bergaul sama orang di luar Batak, itu sudah nggak benar gitu kan. Di luar Batak itu kan bisa sombong ya. Kadang itu saya komplain sih sebagai orang Batak, itu orang Batak kan suku pride-nya kan tinggi ya gitu. Di luar Batak itu kayak merasa udah ini suku buangan kan gitu, termasuk juga suku-suku yang lain kan. Nah itu kan juga bisa jadi kesombongan, pride dia sebagai suku tertentu, ras tertentu, agama tertentu. Oh kami orang Kristen, kami orang paling terpilih, orang di luar. Atau denominasi tertentu juga ya Bang ya. Denominasi tertentu, betul. Oh kami punya teologi ini, di luar teologi ini sudah bla bla bla. Nah itu kan sudah jadi kesombongan ya. Nah makanya kita perlu hati-hati. Justru Yesus yang adalah Tuhan itu ngambil rupa seorang hamba gitu. Makanya semakin banyak, saya pernah bilang sih sama beberapa adik-adik, saya bilang kalau kita gini ya, Paulus lah yang punya teologi paling mutakhir mungkin ya. Dan sampai sekarang belum ada mungkin yang bisa mengalahkan teologinya Paulus. Semua sekolah teologi juga belajar dari tulisan-tulisan Paulus, dan kita bisa lihat kehidupannya dia. Harusnya ketika kita punya pengetahuan yang luar biasa, kehidupan kita sama seperti Paulus kan gitu. Nah bukan berarti jadi kesombongan gitu. Harusnya kita sama kayak Paulus dong. Harusnya kita sama seperti Yesus gitu. Ya betul yang dibilang sama Raja tadi, kalau kita mau tinggikan ya rendahkan diri gitu. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan gitu. Itulah konsep yang Tuhan ajarkan gitu.
tinggi di hadapan Tuhan itu seperti apa. Nah, itu berbeda dengan tinggi yang kita lihat di dunia ini, itu beda gitu. Tingginya Tuhan itu justru dia mati, taat di kayu salib, dan dia dimuliakan, Filipi 2 kan, dimuliakan oleh Bapa gitu. Itu tingginya surga, tingginya Tuhan itu seperti itu. Itu bukan sebaliknya, ya kan. Nah, kita memang perlu hati-hati. Ya, ini ya, saya pernah bilang hati-hati dengan hati gitu. Hati kita ini kan licik ya, licik banget hati kita ini. Kita taat dikit, kita rajin dikit, kita bisa khotbah dikit, bisa sharing gini dikit, sudah bisa pandang rendah yang lain. Kadang saya terus bertobat ya, kadang saya juga masih bergumul untuk dalam hal ini, saya terus bergumul. Kadang ketika dengar khotbah misalnya, aduh saya bisa lebih baik, itu kan udah dosa gitu. Itu kan udah jahat ya. Maksudnya apa ya, khotbah si kawan ini kan gitu. Itu kan udah, aduh Tuhan ampuni aku. Nah, itu kan nggak bagus ya. Nah, saya terus bergumul sih gitu. Karena sering banget juga masih terperangkap lah dalam hal ini. Itu sih, Jak. Oke, salah satu bukti bahwa kita sudah sombong adalah eksklusif. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Dedi. Ya, jadi teman-teman yang merasa eksklusif, merasa mungkin komselnya paling rohani, gerejanya paling rohani, atau denominasinya paling rohani, wow, Anda sudah menghakimi dan itu sudah masuk pada dosa kesombongan. Jadi hati-hati ya buat teman-teman semuanya, jangan merasa hebat. Ya, semua oleh karena Tuhan, semua oleh karena dia, ya dia, hanya dia yang layak ditinggikan. Biarlah dia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Oke, kalau mungkin Bang Roy ya bisa berikan pandangan sedikit. Nah, kalau tadi kita sudah belajar ataupun sudah mulai mengerti ya seperti apa sih kesombongan itu. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai anak-anak muda atau orang-orang percaya ini ya mengatasi atau ibaratnya kita mau menang nih dari dosa kesombongan gitu. Gimana Bang Roy? Iya, saya bacakan satu ayat ya. Ini ayat luar biasa. Pengkhotbah 4 ayat 13-16. Kalian nanti mendengarkan, bisa lihat juga di Alkitab. Ya. Abang bacakan begini ayatnya. Lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat daripada seorang raja tua tapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, ada orang muda, miskin, tapi berhikmat. Berhikmat ini maksudnya apa ya? Jadi ciri-ciri orang yang nggak sombong itu, yang tidak punya pride itu sebenarnya dia berhikmat. Berhikmat ini gimana sih Bang? Mau diberi peringatan, wah, mau dibimbing, mau dinasihati. Kalau bahasa Kak Sarah, mau dimuridkan, mau dibimbing. Aduh, selalu masuk nih. Nggak ada orangnya. Orang kalau nggak mau dimuridkan lagi ya, abang jangan ngatur-ngatur saya lagi lah, jangan. Nah, itu dia ada di tempat berbahaya sebenarnya. Lalu yang ketiga sebenarnya salah satu ciri ya, kondisi orang kita sudah berada di zona berbahaya tadi. Kalau kita udah nggak pernah berdoa lagi, sebelum pelayanan nggak berdoa, melayani nggak berdoa, melakukan ini kita nggak pernah berdoa lagi, kita nggak pernah mengandalkan Tuhan lagi. Nah ini orang muda tadi ya, dia awalnya bagus, diberi peringatan mau, jadi raja dia menggantikan raja tua tadi. Tapi lihatlah ya, hidup tuh kadang berubah loh teman-teman. Dia setelah menjadi raja, balik jadi sombong. Kadang ya, setelah ada posisi, ada keberhasilan, ada mimbar, jabatan. Dulu teman saya bilang gini ya, tempat paling licin tuh bukan di atas lantai es, tapi di mimbar. Jadi mimbar tuh hati-hati. Gimana caranya supaya kita nggak terpleset di tempat yang licin? Coba saya mau tanya, gimana sih caranya supaya nggak terpleset? Jangan berdiri, jangan mencoba berdiri di atas, harus tiarap. Merendah. Merendahkan. Gimana caranya? Jadi kerendahan hati. Kalau kamu tiarap di atas es itu, pasti tidak akan terpleset, gitulah. Tapi kalau kamu coba berdiri, udah pasti jatuh. Nah, orang muda ini
kan akhirnya dia jadi bebal lagi, sehingga orang-orang yang dia pimpin malah pengen dia diganti karena kesombongannya. Selalu begitu, itulah usaha menjaring angin. Banyak orang awalnya bagus, berubah setelah ada posisi. Contoh gini, di kampus saya punya idealisme, saya pengen mengubah bangsa, tapi setelah di kantor, saya pernah punya teman, wah luar biasa lah ya, di kampus idealismenya. Tapi setelah di kantor dia masuk kementerian lah kerjaan. Coba bayangin, dia berusaha mencari cara supaya hotel kalau dia dinas itu dapat kelas A, padahal belum saatnya dia boleh. Coba, ini kan sifat korup dari mana nih muncul? Lagi-lagi banyak orang berubah ketika ya berkat ada, kenyamanan ada, pemulihan ada dan sebagainya. Jadi lupa lagi gitu. Dia harus belajar untuk terus tiarap, rendahkan diri, dimuridkan, mengandalkan Tuhan. Jadi ini ya, bagaimana supaya kita bisa menang terhadap semua bentuk pride yang salah tadi. Pertama memang ini yang harus diingat teman-teman, anak-anak muda, bersyukurlah atas apa yang ada pada kita ya. Syukuri apa yang ada, kata siapa tuh yang nyanyi ya? The Massive. Wah, jadi lagu rohani nih kayaknya. Bukan deh. Iya betul itu lagu rohani Betul, berarti kan, punya nilai rohani. Jadi bersyukur, jangan iri, jangan marah atas keberhasilan orang lain. Kalau kita mampu bahagia dengan saya alumni dari kampus ini, bukan saya anak kampus negeri dan lain sebagainya. Itu kalau kita orang Kristen sejati, kita bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Aku bersyukur Tuhan untuk keluargaku. Aku dulu benci banget keluargaku ya, karena nggak seperti keluarga tetangga saya begitu. Saya bersyukur dengan apa yang ada pada saya hari ini, kayak gitu. Lalu yang kedua, kalau kita punya kejaran gitu, mau kita anggap hidup ini sebuah perlombaan, jangan berlomba untuk menjadi yang paling atas dalam artian paling populer, paling dilihat, paling diakui, tapi berlombalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah, ini Amen. Sudah pasti di titik seperti ini kamu nggak akan seperti para murid ya, 2 orang murid yang mamanya sampai lobby ke Yesus, nanti kalau tolong kasih di tahta sebelah kiri dan kanan untuk anak-anakku. Mereka nggak tahu apa yang mereka minta. Padahal Yesus datang ke bumi saja itu dalam rangka pengosongan diri. Sementara murid-murid itu ada yang mengisi dirinya supaya bersanding dengan Tuhan. Kalau mau bersanding dengan Tuhan, lihat nih ya, surga itu jalannya, mau ke surga itu bukan naik, tapi turun. Makin kamu turun, makin dekat kamu ke surga. Baik, pikiran orang surga itu di atas. Yes, betul, kalau menurut pikiran Yunani. Tapi Yesus menunjukkan bahwa cara kita naik itu adalah turun. Nah, jadi kita nggak bisa komplain dengan Tuhan untuk apa yang kita alami. Kita walaupun kita sudah mengabdikan hidup untuk Tuhan, tapi mungkin keadaan kita nggak ada penderitaan mungkin yang terjadi karena itu, seperti yang saya katakan. Tetap percaya bahwa aku ingin hidupku ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ada satu pelajaran terbaik yang saya sangat suka sampai hari ini ya. Minta waktu ya gini. Yesus waktu umur 12 tahun dia sebenarnya sudah ngerti panggilannya. Dia sudah tahu tujuan hidupnya kan ya. Dia sudah bersoal jawab dengan alim ulama dan lain sebagainya. Sehingga waktu orang tuanya pulang, Yesus ketinggalan gitu, saking asiknya gitu bersoal jawab soal firman Tuhan dan lain sebagainya. Dia tahu panggilannya sudah. Pengetahuannya sudah besar sekali tentang firman. Lalu orang tuanya cari lagi, balik lagi ke Yerusalem dan bilang sama Yesus, kenapa kamu menyusahkan kami? Yesus bilang apa coba? Bukankah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Yesus sedang bilang gini, kamu kan udah tahu panggilanku gitu, waktu umur 12 tahun. Tapi ajaibnya Alkitab berkata bahwa Yesus tetap pulang dan hidup di bawah asuhan kedua orang tuanya sampai tiba saatnya. Wah, itu satu bentuk penaklukan diri, kerendahan hati ya. Kerendahan hati. Padahal orang tuanya tahu apa sih, banyak yang nggak dimengerti Maria, Yusuf apalagi misalnya. Tapi dia mau dibimbing, dibina oleh orang seperti Yusuf dan Maria, sehingga Allah sangat meninggikan dia. Lihat, itulah saya percaya waktu Yesus tampil di Galilea pertama kali, waktu burung merpati turun atas dia, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Terhadap apa? Terhadap Yesus yang mau menyerahkan haknya. Padahal dia Tuhan. Dia adalah Yes. Tuhan. Gitu. Jadi mari berlomba-lomba kita menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kita ini nggak sia-sia. Jangan kejar sesuatu yang fana kayak tadi itu ya. Raja tadi dia malah menjadi sombong karena yang kelihatan ini, yang fana ini, material ini, pada akhirnya dia direndahkan lagi gitu. Saya mau bilang begini, itu sia-sia. Nah, berbicara sia-sia ini, gini rekan-rekan. Sia-sia itu bukan berarti nggak guna. Bukan nggak berguna mengejar karir dan lain. Bukan. Tapi itu sementara dan bisa hilang. Makanya jangan gantungkan kebanggaanmu, jati dirimu, self-esteemmu di situ. Tetapi lakukanlah segala sesuatunya itu bersama-sama dengan Kristus. Jadi saya berharap kalian bisa menang terhadap segala macam bentuk pride ini. Ya, kita semua sih, abang, semua kita yang hari ini ngomong gitu. Wow, itu paket komplit banget sih teman-teman semua. Tadi juga dijelaskan tentang kerendahan hati, bagaimana Yesus merendahkan dirinya untuk dipimpin, dibina, dibimbing oleh orang tuanya. Wow, keren sekali. Mungkin dari Bang Dedi atau Kak Estu ya bisa kasih mungkin pengalaman abang dan kakak ya bagaimana bisa mengatasi dosa kesombongan ini, ya pengalaman pribadi dari Bang Dedi atau Kak Estu. Gimana Bang? Dimulai dari Bang Dedi dulu mungkin ya. Kalau dibilang menang sih, buat yang saya pribadi sih, saya masih tetap bergumul ya. Maksudnya kadang di titik tertentu itu bisa kejebak juga di sana gitu. Cuma yang saya latih itu yang terus belajar adalah ketika mulai terjebak itu langsung cepat sadar, cepat berbalik gitu. Langsung cepat berbalik bahwa oh ya ini salah gitu. Kalau misalnya sempat masuk ya langsung segera minta ampun sama Tuhan, segera bertobat, segera mengakui. Itu sih yang saya lakukan sampai sekarang gitu. Itu sih karena kadang titik tertentu tuh kalau aku pribadi ya masih bisa kejebak di situ, muncul aja gitu. Jadi yang paling aku lakukan ya berjaga-jaga gitu, peka. Kalau mulai muncul hati yang demikian langsung segera bertobat. Itu sih yang saya lakukan. Amin. Jadi tetap terus berjaga-jaga ya Bang Det ya. Ya, itu memang menjadi bagian setiap kita untuk tetap berjaga-jaga. Jadi teman-teman juga di manapun kalian berada tetap berjaga-jaga ya. Jangan kita sudah, kalau kita nggak berjaga-jaga, jangan-jangan kita udah masuk pada dosa kesombongan. Nah mungkin kalau Kak Estu gimana? Ada pengalaman yang bisa di-sharingkan dengan dengan kita semua tentang mengatasi dosa kesombongan mungkin? Oke, kalau mengatasi dosa kesombongan adalah gimana ya? Sebenarnya seringkali saya merasa sombong sih Bang. Saya merasa sombong setiap kali melayani, setiap kali mendapat satu kepercayaan, seringkali saya merasa sombong. Mungkin tadi Bang Raja kan bilang bahwa dosa kesombongan pun kadang nggak disadari kan. Dosa kesombongan itu kadang nggak disadari. Makanya setiap kali saya melayani, setiap kali saya PA atau misalnya jadi pelayan mimbar, saya selalu berdoa gitu ya. Saya selalu berdoa dan saya teringat satu ayat ini sih ya, di Lukas 17 ayat 10. Di situ dibilang, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan gitu. Jadi setiap kali saya melayani, saya selalu berpikir bahwa ya saya bukan siapa-siapa karena saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bahkan sampai detik ini kalau misalnya bisa dibawa sampai di perjalanan sekarang gitu ya, saya selalu berpikir bahwa gila aku nggak bisa kalau
aku nggak bisa sampai sini kalau bukan karena Tuhan. Bahkan seringkali nih, contoh seringkali adalah gini, bahkan sampai detik ini saya masih alami ketika ketemu dengan orang-orang baru dan perlu mempeikan mereka gitu ya. Dengan kita ketemu orang baru, perlu peikan mereka, saya selalu berpikir, aduh Tuhan, nih orang mau nggak ya? Kayaknya kalau orangnya kayak begini-begini, nggak bisa deh dia terima Injil. Kayaknya dia bakal menolak deh gitu-gitu ya. Saya selalu takut, saya selalu seolah-olah saya menjadi Tuhan atas respon dia gitu. Nah, di situ saya selalu berdoa. Seringkali Tuhan membuat saya takjub sih. Setiap kali saya berpikir demikian, ketika saya sudah pikir bahwa kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nih anak nggak mau dimuridkan nih. Kayaknya nih anak nggak bisa diajak ngobrol serius gitu ya. Dan di situ saya selalu berdoa sebelum PI, sebelum sharing gitu ya ke orang ini, dan selalu juga seperti itu. Selalu juga ketika kami ngobrol, akhirnya nih anak dilembutkan hatinya gitu. Dan di situ saya selalu pikir, gila, kalau bukan karena Tuhan, ini orang nggak bakal kayak gini gitu. Saya selalu berpikir bahwa aku nggak bisa kalau bukan karena Tuhan gitu. Nah itu sih, itu cara untuk saya pribadi mengatasi kesombongan ya. Karena kan seringkali saya sudah PI ke banyak orang, jadi seolah-olah ketika saya PI ke orang, saya berpikir, udah mikir nih, oh ini orang ini tipenya kayak begini, kayaknya nggak bisa deh. Orang ini tipenya sulit, kayaknya nggak bisa. Orang ini, wah gitu-gitu ya. Seringkali saya seperti itu, tapi kan pada kenyataannya ya yang bekerja ketika kita melayani orang, ketika kita konseling sama orang, ya itu Tuhan sendiri gitu. Dan disitu saya belajar untuk ya mengandalkan Tuhan setiap melayani orang, setiap dapat tugas pelayanan, gitu sih Bang. Oke, mantap. Jadi tentunya setiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda, tetapi kita yakin dan percaya, kita sepakat bahwa tentunya kita rindu semakin serupa dengan Kristus. Amin ya. Kita rindu bahwa hidup kita, ya karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, saya yakin teman-teman dimanapun kalian berada, mungkin ada yang baru sadar, waduh ternyata gue selama ini dosa kesombongan selama ini ada dalam diri saya. Mungkin banyak di antara kita yang baru sadar mungkin setelah mendengar podcast pagi hari ini. Jadi saya rindu ya buat teman-teman siapapun termasuk kita semua nih ya yang ada di podcast pada pagi hari ini, sama-sama kita mau yuk renungkan ya, mungkin selama ini ada dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin tidak kita sadari, dan kalau pagi hari ini Tuhan tegur kita, mari sama-sama kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk semakin hari semakin belajar, dan biarlah firman Tuhan yang intervensi hidup kita sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, saya rindu ya, mungkin salah satu dari kita bisa mendoakan teman-teman yang mendengarkan podcast pagi hari ini ya. Saya undang dengan hormat mungkin Kak Estu bisa berdoa untuk Kak Estu, kita semua dan teman-teman yang mendengarkan podcast pagi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang tertegur atau merasa bahwa selama ini hidup dalam dosa kesombongan, supaya kita bisa pulih dan kita semakin hari semakin diubahkan. Oke, silakan Kak Estu. Oke, thank you Bang Raja. Oke, kalau gitu buat setiap teman-teman yang mendengarkan podcast, ya saya ajak untuk kita sama-sama tutup mata kita, sama-sama kita mau datang, kita mau berdoa sama-sama ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang boleh Engkau berikan buat hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada satupun yang kami bisa dapatkan tanpa pertolongan-Mu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan Yesus tentang dosa kesombongan Tuhan. Ajari kami Tuhan, selidiki setiap hati kami Bapak, kalau ada hal-hal yang nggak kami sadari Tuhan, yang tidak kami sadari, bahwa kami sempat ada
pernah memiliki benih-benih kesombongan, bahkan mungkin saat ini Tuhan, kalau kami Engkau sadarkan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sombong Tuhan, ajari kami Bapa untuk bertobat dari hal itu Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami mau melihat Bapa bahwa segala sesuatu yang kami boleh dapatkan, segala prestasi yang kami peroleh, segala hal yang boleh dipercayakan atas hidup kami, itu semua tidak bisa Tuhan kami dapatkan tanpa pertolongan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami bukanlah Tuhan atas hidup kami sendiri ya Bapa. Ajari setiap kami boleh tunduk dalam hadirat-Mu, dalam firman-Mu Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada kasih Tuhan ya Bapa. Ajari kami Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang rendah hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ajari kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Kalau kami nggak tahu bagaimana caranya rendah hati, ajari kami Tuhan lewat kehidupan Yesus, bagaimana Yesus mau merendahkan dirinya Tuhan, yang mau Tuhan turun ke dunia dari seorang Tuhan menjadi manusia. Tuhan, ajari kami Tuhan seperti Yesus yang rendah hati ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Bapa, biar setiap kami boleh menyadari betapa kecilnya kami Tuhan dan betapa besarnya Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ajari kami mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi yang ada ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kalau kami boleh ada, kalau kami boleh sampai detik ini Tuhan, kami mendapatkan segala sesuatu itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan Tuhan. Oleh karena Tuhan sendiri yang membawa segala prestasi itu buat kami, biar kami bawa semua yang kami dapatkan untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Kami berdoa saat ini ya Bapa, tolong kami Bapa untuk berjaga-jaga, untuk menjagai hati kami Bapa, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sombong Tuhan, tapi ajari kami boleh menjadi rendah hati, ajari kami Tuhan boleh saling mengasihi satu sama lain, ajari kami Tuhan Yesus untuk jadi orang-orang yang tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada ajaran-ajaran dunia ini Tuhan, bukan kepada hal-hal yang dikatakan orang banyak Tuhan, tapi benar Bapa, ajari kami untuk bisa tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar saat ini Tuhan, kami mau menghancurkan setiap roh kesombongan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang rendah hati ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Dimit Bang Raja. Oke, puji Tuhan, podcast pada hari ini sudah selesai. Puji nama Tuhan, saya berdoa biarlah podcast ini bisa memberkati teman-teman semua, anak-anak muda di manapun ya, Amin. seluruh Indonesia, di sudut-sudut bangsa ini. Semoga kita semua bisa belajar dan kita semua diberkati atas podcast pada pagi hari ini. Saya juga rindu teman-teman sekali lagi bisa yang nonton di YouTube bisa subscribe, yang mendengarkan di Spotify bisa di follow dan bisa share ke banyak orang, ke teman-teman siapapun ya, ini gratis gitu ya, share ke semua orang supaya bisa memberkati semakin banyak anak-anak muda dimanapun mereka berada. Dan sekian mungkin pada hari ini podcast pada pagi hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.